Jadi saya mau izin share tentang emotional knowledge. Oh, saya lupa. Sebentar, saya ternyata belum tadi eh, saya tadi menutup materi saya. Jadi saya buka dulu. Ketika mau share, belum muncul. Ya, sebentar teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal emotional knowledge, ini di bagian EDU model, kalau teman-teman mengingat apa yang disampaikan oleh Alvina, itu adalah bagian di mana kaitannya dengan simbolnya itu adalah simbol tanah. Knowledge itu simbolnya simbol tanah. Jadi ini buku, materi ini dimulai dengan pengambilan quote dari Yosef Burit Selfeli Camponi yang mengatakan bahwa kecerdasan otak itu berbeda dengan kecerdasan hati. Kecerdasan otak adalah kebijaksanaan yang mencakup apa yang diketahui serta kapan harus menggunakannya. Dan ini yang nggak mudah ya. Dan semestinya antara kecerdasan otak dan kecerdasan hati itu dua-duanya kita perlu kembangkan. Jadi bukan berarti ya sudahlah kalau otak kan memang tidak bisa lagi ditingkatkan. Maksudnya EQ itu kalau kita tes EQ atau standarnya kita itu berapa, itu ya sudah. Sampai kita tua ya tetap aja segitu. Kalau kita EQ-nya rata-rata, sampai tua ya rata-rata. Tidak berkurang, tidak berlebih. Jadi tetap aja. Kecuali karena kecelakaan ya, itu berbeda ceritanya. Nah, ini kalau kecerdasan hati itu kan bagaimana mengolah hati. Nah, kalau ini dikatakan bahwa kecerdasan otak itu akan menjadi kebijaksanaan kalau ini digabungin dengan kecerdasan hati, di mana dengan kecerdasan hati ini ada yang kurang nih ya, sorry ya. Ini saya bacain lengkapnya ya. Kecerdasan otak berbeda dengan kecerdasan hati. Kecerdasan otak adalah mengetahui apa yang diketahui. Tetapi kecerdasan hati adalah kebijaksanaan. Jadi ini bukan kecerdasan otak. Ini maaf ini masih ada yang kurang ini dari kata-kata ini. Jadi yang dimaksud kebijaksanaan itu justru kecerdasan hati. Adalah kebijaksanaan yang mencakup apa yang kita ketahui serta kapan harus menggunakannya. Jadi kalau kecerdasan otak itu hanya supaya kita tahu yang apa yang kita ketahui. Itu artinya, mohon maaf ya, saya sambil minum. Itu artinya kalau teman-teman rajin tiap Sabtu ikut acara Zoom ini, itu ada dua nih pilihannya. Teman-teman mau mengembangkan kecerdasan otak yang biasanya ya sampai kita berpulang ya kecerdasan otak kita tetap aja. Dan biasanya kecerdasan otak itu untuk mengetahui apa-apa yang memang kita ketahui. Jadi kalau ini dapat pengetahuan tentang kecerdasan emosi, tentang knowledge dari emosi, yaitu pengetahuan aja. Berhenti sampai di situ. Tetapi kalau kecerdasan hati, jadi ini bukan kecerdasan otak ya, tapi kecerdasan hati adalah kebijaksanaan. Jadi itu ada unsur mengelola kebijaksanaan yang mencakup apa yang diketahui. Jadi dari kecerdasan otak itu apa yang kita ketahui dan kapan harus menggunakannya. Artinya, teman-teman, kalau ini mau betul-betul mengelola kecerdasan emosi, memanajemeni kecerdasan emosi kita, kita bukan hanya sekedar tahu. Andai kata kita punya, oh tiba-tiba menghilang. Andai kata kita itu
tahu tentang hal ini pun, eh, kita nggak bisa. Oh, sorry. Oh ya, terima kasih, eh, Rika. Ya, ini Rika sudah menggantikannya, mengeditnya ya. Jadi, kalau teman-teman setiap Sabtu topiknya apapun, teman-teman pakailah tipsnya, pakai dua, kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Nah, kalau kecerdasan otak, teman-teman cuman, oh knowledge-nya begini. Saya tahu, pengetahuannya tahu. Tapi kalau kecerdasan hati, teman-teman menggunakan apa yang teman-teman tahu itu, terus kapan menggunakannya. Jadi lebih lebih bagus lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini dari eh, berikutnya bisa. Ya, ya. Ini konsep model dari EQM. EQM-nya ini di bagian ini ya. Emotional knowledge ini disimbolkan tanah. Ya, ini tadi ini EQM dari Pak Antoni Dio Martin. Ini modelnya adalah di bagian ini adalah tanah, simbolnya tanah. Authenticity ini simbolnya udara. Sedangkan sedangkan emotional rekonsiliasi ini simbolnya adalah air dan emotional spirituality simbolnya matahari. Nah, ini nanti masih akhirnya kalau nanti ini semua bagian unsur-unsur tanah, air, udara, dan matahari ini bisa dikelola dengan baik, maka akan membuat dampaknya itu kematangan emosi. Nah, kalau kaitannya dengan kematangan emosi, maka teman-teman mengelola keterampilan untuk bagaimana kita menyadari emosi kita dan orang lain, menerima emosi kita dan orang lain, dan mengalami persaudaraan emosi antara kita dan orang lain, dan afirmasi penguatan emosi tentang emosi kita dan orang lain juga. Kira-kiranya modelnya seperti ini, driver dan enabler. Kalau kemarin lalu Alvina menerangkannya di situ, tapi secara sederhananya seperti yang saya sampaikan. Nah, ngapain sih kita itu belajar tentang emotional knowledge? Buat apa gitu? Pengetahuan emosi itu akan membantu kita dalam mengendalikan emosi. Jadi tetap perlu. Jadi kita tetap perlu belajar teori emosi supaya kita bisa mengelola, mengendalikan emosi kita. Lebih tepatnya menavigasi emosi. Kalau dari bahasanya Six Second itu kita perlu dengan pengetahuan emosi itu kita akan bisa menavigasikan emosi kita. Menavigasikan itu seperti nahkoda yang bisa kita kirim ke kanan, belok, atau belok ke kiri, atau putar balik, itu menavigasikan emosi. Nah, itu pentingnya pengetahuan. Dan kenapa penting untuk pengetahuan emosi itu? Karena membangun pengetahuan yang benar dan meletakkan dasar kerangka berpikir yang benar mengenai emosi. Jadi, kalau kita punya pengetahuan emosi, maka kita akan bisa punya pengetahuan yang benar tentang emosi. Dan kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang emosi, maka kerangka berpikir kita pun benar tentang emosi. Sehingga kita tidak salah gitu dalam menavigasikan emosi kita. Bahkan kita bisa lebih cepat pulih, keuntungannya begitu. Nah, kita akan lihat apa sih emosi itu. Ada bermacam-macam definisi. Kalau menurut teman-teman, saya stop share ya. Menurut teman-teman, apa sih emosi itu? Boleh menuliskan di kolom chat atau boleh juga kalau mau share tentang emosi itu juga boleh. Oh, saya mau menyapa
Cik Mei ya. Terima kasih Cik Mei bisa hadir pagi hari ini. Ya, selamat belajar bersama di di apa kelompok kita. Ya, rasanya hari ini itu ada banyak, enggak tahu linknya itu banyak yang di waiting room aja enggak dikenal. Pokoknya yang enggak dikenal enggak usah di save ya, Rika. Itu namanya tidak jelas. Ini ada Flora ya. Emosi ada status perasaan yang kita rasakan. Oke, terima kasih Flora. Tadi bagaimana hubungan antara kecerdasan hati dan pengetahuan emosi ya? Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi ini jelas banget. eh, saya akan jawab dulu ya pertanyaannya ya. Hubungan kecerdasan hati yang tadi antara pengetahuan apa yang kita ketahui dan kapan kita menggunakan pengetahuan itu itu sangat erat kaitannya karena kita akan itu related deket banget intim kalau dibilang tuh hubungannya seperti itu karena yaitu kecerdasan hati itu butuh pengetahuan apapun. Nah, kalau soal ini ngomongin hati itu kaitannya dengan emosi, itu artinya pengetahuan emosi kita akan membantu membuat kebijaksanaan dalam diri kita untuk mengatur, mengelola emosi kita, sehingga kita bisa mengekspresikan emosi kita secara tepat dan benar. Begitu, Flora, semoga itu membantu. Ya, tadi definisi emosi antara lain kalau dibilang tadi Flora status perasaan, Alvina perasaan yang muncul akibat peristiwa yang dialami atau dilihat, respon dari peristiwa atau situasi pada manusia. Itu Kak Usi. Thank you untuk apa chatnya ya. Saya mau share share lagi tentang definisi emosi menurut ahli gitu. Kalau di sini, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia sih dibilang emosi itu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Keadaan atau reaksi psikologis dan fisiologis. Ya, rasanya emosi mirip dengan perasaan. Nah, kalau menurut JB Du Perez itu dikatakan bahwa emosi adalah reaksi tubuh menghadapi situasi spesifik. Jadi ada satu peristiwa tertentu dan bagaimana reaksi tubuh kita. Bukan hanya itu disebut perasaan, tapi tubuh itu bereaksi. Contoh, tadi ada orang yang di Zoom kita kemasukan orang-orang yang tidak kita kenal dan mereka mengumbar seks ya kayak begitu dan itu gimana reaksi tubuh kita ketika menghadapi situasi seperti itu ya mungkin setiap orang beda-beda ada yang jengkel marah ya apapun itu itu emosi itu juga emosi itu kaitannya dengan reaksi tubuh juga jantung berdetak lebih kencang, misalnya kayak gitu. Nah, setiap orang beda-beda. Emosi itu juga hasil dari proses persepsi terhadap situasi. Jadi ada proses persepsi. Yang persepsi setiap orang pasti beda-beda terhadap situasi tersebut. Jadi kalau dibilang tiap orang itu punya persepsi masing-masing ketika melihat satu peristiwa tertentu. Misalnya kayak tadi, eh, yang saya contohkan, ada orang-orang yang tidak kita kenal dan mereka ya sudah ada yang misuh lah, mempertontonkan hal yang berbau seksual, kayak semacam itu. Nah, persepsi orang lain-lain terhadap emosi yang disebut emosi itu bisa tiap orang beda-beda nih. Mungkin saya merasa ya itu wajar aja lah karena link kita itu link yang
open dan orang bisa langsung masuk, tidak pakai waiting room gitu, karena kita merasa ya komunitas kita sendirilah yang tahu biasanya begitu dan yang berminat. Apalagi topiknya tentang emotional knowledge, bukan berbau seks juga. Tapi mungkin ada orang yang justru reaksinya, wah kebangetan tuh. Mestinya kan bisa diantisipasi ya. Perasaan tuh kan antisipasi ya. Salah satu nama perasaan itu antisipasi. Mungkin bisa begitu juga. Tiap orang punya persepsi yang beda-beda. Emosi ada hasil reaksi kognitif atau berpikir. Jadi, emosi itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau kita mau memperhatikan hal ini, karena itu ada juga hasil reaksi dari proses berpikir. Itu juga disebut emosi. Jadi ini menariknya itu JP Du Perez dari EQ Organisational Consultant. Nah, ini mengatakan demikian. Dan kalau begitu, emosi itu terkait dengan tiga aspek penting, yaitu bagaimana persepsi, bagaimana pengalaman itu dilihat atau ditafsirkan oleh seseorang, dan bagaimana proses berpikir, cara pandang kognitif dari seseorang itu. Nah, emosi itu kaya ternyata, dan emosi bukan hanya sekedar perasaan. Kalau bilang perasaan itu rasanya cuman afektif aja, perasaan aja. Ternyata emosi enggak nih. Emosi itu gabungan dari itu. Ada persepsi yang kita lihat, yang tiap orang itu pun berbeda ketika menghadapi satu kejadian. Pengalaman hidup setiap orang itu berbeda karena persepsi seseorang itu juga tergantung dari pengalaman hidupnya. Dan proses seseorang dalam berpikir itu beda, tergantung kecerdasan intelektualnya juga. Jadi menarik ya, cuman ini rasanya berat ya. Makanya kalau dibilang, oh perempuan itu baper, bawa perasaan, emosional, belum tentu itu. Dan ini kayaknya kalau kecerdasan emosi itu bagusnya perempuan enggak juga. Ternyata tokoh-tokoh yang melahirkan teori-teori kecerdasan emosi kebanyakan laki-laki. Karena apa? Karena emosi itu ada dalam tiga aspek itu, persepsi, pengalaman, dan proses berpikir. Jadi nggak cuma perasaan doang gitu. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung open mic ya, atau boleh chat dan beritahu saya. Kita tidak harus cepat-cepat kalau misalnya eh, belum selesai ya kita lanjutin aja kapan lagi eh, minggu depan atau 2 minggu lagi kita bahas tentang ini juga oke, nggak masalah. Yang penting teman-teman ngerti nih, pengetahuannya ngerti. Nah, kalau sudah pengetahuannya ngerti soal bagaimana ini digunakan supaya kita punya kecerdasan hati, itu persoalan berikutnya. Nah, ini lebih knowledge-nya dulu teman-teman paham. Nah, beberapa emosi itu ternyata macam-macam tuh. Karena emosi ini yang pernah saya sampaikan ketika Six Second, emosi itu ini ada 8. Kalau Placik ini itu ada 8 emosi dasar. Emosi dasarnya ada di sini, di bagian yang tengah. Semoga masih ingat ya teman-teman. Ini kalau ada yang lupa bisa lihat lagi YouTube-nya. Mohon maaf, itu ada chat masuk, boleh beritahu saya pertanyaan kah atau apa supaya saya tidak perlu nutup. Eh, ini ya, ini yang di tengah ini adalah emosi dasar. Kalau makin mengerucut, makin di tengah fondasinya, bukan mengerucut, kalau mengerucut di sini. Kalau makin mengerucut, ini emosi-emosi yang rada kurang intensitasnya. Sehingga kayaknya kita juga rada rada sulit membedakan antara serenity, tenang, acceptance, nah itu
emosi yang terjadi, proses berpikirnya, persepsi, pengalamannya itu mirip-mirip, beda tipis. Tapi kalau makin ke sini, makin ke tengah, makin di lingkaran ini, itu makin gede banget. Intensitasnya makin gede. Misalnya kalau marah, nah makin ke sini tuh jadi gusar, marah banget gitu. Kalau noyet ini rasanya jengkel gitu aja. Seperti itu. Dan emosi tiap macam-macam ya. Ternyata itu pakar emosi ada yang ngomong bahwa ada 8. Ini Platzi. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau dicatat semua itu Steve Hinn itu ada 1.250 jenis emosi manusia. Kalau Paul Ekman dan Richard Lazarus menyebutkan ada 6 emosi dasar. Cuman itu senang, sedih, marah, kaget, jijik, dan takut. Nah, kalau dikatakan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya bayi itu lahir, kita manusia lahir, itu kita tuh hanya tahu 3 emosi. Takut, gembira, dan marah. Jadi itu emosi yang baby itu tahu. Dia senang, gembira, dia tertawa. Dia takut, dia takut, sedih, itu dia nangis. Marah, ya dia ngamuk-ngamuk ya, mungkin dengan ekspresinya gitu. Itu itu 3 hal itu. Saya mau stop share dulu ya. Nah, ini kita perlu tahu tentang nama-nama emosi ini. Chatnya Flora, Bu, apakah bisa dikatakan kecerdasan otak adalah salah satu bagian dari kecerdasan hati? Ya, boleh juga, Flora. Karena kalau kita tidak punya, ya kalau kecerdasan otak kita kurang, itu rada sulit juga ya untuk kita bisa punya kecerdasan hati. Jadi kenapa ada orang misalnya toksik itu, dia tidak menyadari dirinya. Mungkin karena memang dia tidak punya EQ-nya jongkok barangkali, sehingga nalarnya itu dia tidak pakai. Dia lebih melihat emosinya aja. Bisa jadi seperti itu, Flora. Atau Flora mau say sesuatu? Selamat pagi, Bu Ani. Ya. Ya Bu, dari penjelasan Ibu sebenarnya saya sangat tertarik karena saya baru tahu bahwa emosi itu ternyata nggak sekedar perasaan, tapi juga mengandung fungsi kognitif ya Bu, proses Mm-mm. berpikir dan juga Mm-mm. bagaimana pengalaman kita terhadap situasi tersebut. Dan itu Mm-mm. ternyata adalah hal yang kompleks. Makanya dari tadi saya Mm-mm. tuh lagi nyari hubungan. Jadi apa hubungannya antara kecerdasan otak, kecerdasan hati, emosional, supaya lebih mudah sih Bu memahami konsep dari eh, kecerdasan hati, otak, lalu emosi ini sebenarnya kalau dibikin suatu diagram sebenarnya dia tuh seperti apa ya Bu? Maksudnya supaya saya sendiri tuh juga paham kalau misalnya saya mau meningkatkan kecerdasan emosi berarti hal-hal apa sih yang perlu saya tingkatkan di bagian mana? Supaya lebih Mm. mudah dipahami Bu. Karena terus terang saya jadi bingung, ini hubungannya sebenarnya seperti apa antara ketiga poin tadi. Terima kasih Bu Oke. Ani. Ya, 3 poin yang kamu maksud itu tadi yang persepsi, pengalaman, dan proses berpikir ya. Eh, bukan Bu, kecerdasan hati, kecerdasan otak dan emosi tadi, kecerdasan emosi. Kecerdasan hati, kecerdasan otak dan emosi. Maaf. Oh, oke. Jadi kalau kecerdasan otak itu jelas EQ. Kecerdasan hati, orang bisa menafsirkannya dengan itu kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan adversity, maksudnya bangkit dari kegagalan, kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan hati itu lebih luas daripada kecerdasan otak. Kalau otak lebih ke EQ-nya. Berapa sih standar EQ? Lebih ke situ, Flora. Jadi kalau digambarin sebetulnya ini hanya sebagian kecil aja. Misalnya kecerdasan hati itu jauh lebih luas lagi.
kaitannya ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, adversity, kecerdasan finansial, kecerdasan sosial, kecerdasan kepemimpinan, ya macam-macam. Itu orang bisa bikin macam-macam. Nah, kalau kecerdasan hati itu berarti lebih luas, itu tinggal bagaimana kayak seni yang mengelola ini antara otak kita, EQ kita, dengan emosi kita, dengan mungkin spiritualitas kita, dengan sosial itu kaitannya dengan orang. Nah, seperti itu kira-kira secara garis besarnya bisa seperti itu. Iya, baik. Apakah? Jadi kecerdasan hati itu adalah yang ruang lingkup besarnya ya, Bu. Oh, Dan ternyata nggak ya, cuma kecerdasan otak, ada berbagai macam kecerdasan lainnya yang ada di dalam kecerdasan yes, hati. Ah, betul. Dan kalau apa itu multiple intelligence itu kecerdasan itu justru ada 8. Ya, memang hmm. tidak disebut kecerdasan hati, tapi kecerdasan ada kecerdasan linguistik, kecerdasan visual spasial, nah seperti itu. Ya. Saya ingat Mbak Kak Alvina pernah bawa materi itu waktu di acara gereja. Ah, Macam ya. kecerdasan. Nah itu eh, bagiannya banyak banget soal kecerdasan Iya. ini. Ya, Terima semoga kasih. membantu. Alvina, silahkan share Alvina. Alvina, Oh iya ya, Bu, ini mungkin ya. mau eh, membantu Mbak Flo untuk memahami kan mungkin yang bab 4 ya Ibu pernah bahas apa hubungan antara quotient itu Bu, mungkin secara Oh, singkatnya itu kalau dalam ini. ya. Mhm. Kalau mungkin yang ini ya Bu, Mbak Flora bisa lihat nggak ya? Ah, ya, Kan ya Bu? ya betul betul Alvina. Alvina mengingatkan hal itu betul. Kalau di buku EQM ada itu benar. Ya, jadi semua kecerdasan kayak spiritual quotient, terus emotional quotient, intelligence quotient, sama adversity quotient, bunganya kayak gini. Mbak Flora udah kelihatan nggak ya? Oh enggak, nanti Oh saya iya, fotoin aja. iya kelihatan. Sorry, dari tadi mute. Oh iya, ya kayak gini kurang lebih di bab Spiritual, 4 ya Bu. Ini bahasnya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. adversity apa itu Itu yang tadi? Adversity quotient positive AQ. quotient. Baru dengar. Intelektual Iya, itu kemampuan. otak, kecerdasan otak. Hmm. Iya. Hmm. Kalau adversity tadi yang Bu Ani bilang resilience ya Bu, menghadapi Ya, tantangan. Ah, ketangguhan. wah, menarik banget, Kak Alvina, Bu Ani. Ya, Yahudi menemukan 12 kecerdasan. Ya, Pak Darman. Nah, disebutkan, Pak. Ayo, Pak. 12 kecerdasannya apa, Pak? Open mic, Pak. Nanti nyusul, lupa. Oh, ya. Nanti Ada misalnya kecerdasan body gitu ya, body kecerdasan yang macam-macam ya, ada 12. Nanti saya ini share ya di grup ya. ya, ya, Pak. Ya, nanti di-share di WA grup kita, Pak. Kalau yang itu tadi yang Flora sebut bahwa Alvina pernah bawain di gerejanya Flora ya, itu multiple intelligence itu cuma 8 doang. Jadi nanti tinggal ditambahin lagi. Tadi kalau kemungkinan ya ada kecerdasan body itu kan kecerdasan tubuh tadi yang salah satunya disebutkan Pak Darmana. Ditunggu Pak update-nya. Nah, saya senang nih kalau ada pertanyaan dan ada tambahan-tambahan dan terima kasih Alvina mengingatkan kalau di buku ini itu ada juga itu bagaimana hubungan kecerdasan emosi dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Ya, saya lanjut ya. Sebentar, saya share screen kembali. Ini. Ya, sebelum masuk tentang manfaatnya, saya mau teman-teman belajar, ini prakteknya. Prakteknya untuk menggunakan
nama-nama emosi ini dalam kehidupan teman-teman supaya punya kecerdasan hati itu. Caranya bagaimana? Dengan latihan penyadaran. Penyadaran antara berpikir, merasa, dan ungkapan perilaku. Orang kadangkala jadi bingung gitu ketika kita sedang ada dalam emosi tertentu, terutama emosi yang tidak menyenangkan itu. Ini contohnya ya, contoh. Misalnya, mendengar, saya merasa marah dengan perkataanmu itu. Misalnya seseorang mengatakan A gitu kepada saya, dan saya kemudian meresponnya, saya mengatakan saya marah nih, saya merasa marah karena perkataanmu itu. Ini ngomongin soal perasaan, berpikir, atau perilaku. Nah, itu teman-teman lihat ya. Atau yang kedua, saya mengatakan begini, saya merasa, saya merasa apa yang kamu mengatakan A tadi itu tidak sopan dan sudah melukaiku. Ini ngomongin perasaan atau ngomongin proses berpikir. Nah, ini tidak gampang nih teman-teman. Ya, saya stop share lagi ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa ada orang ngomong sesuatu dengan saya, terus respon saya gimana nih? Nah, respon saya yang pertama adalah, saya merasa marah karena perkataan A itu. Perkataan dia apalah, misalnya miso ya. Perkataan A itu kepada saya. Atau, nah itu menggambarkan perasaan, berpikir, atau menunjukkan perilaku. Yang berikutnya ada, saya mengatakan begini, saya merasa apa yang kamu ucapkan pada saya, A itu tadi, itu tuh tidak sopan dan melukai hati saya. Ini ngomongin perasaan atau ngomongin soal perilaku plus berpikir. Ada yang mau komen? Kayaknya susah juga ya. Yang A itu menunjukkan apa? Yang pertama itu menunjukkan apa? Perasaankah? Atau proses berpikir, perilaku, atau ketiga-tiganya? Bu, Silakan. kalau saya kan kebetulan nyontek ya Bu dari bukunya. Jadi kalau Hmm, misalnya yang pertama saya merasa marah itu kan perasaan berarti karena tadi juga hmm, disebutkan di roda emosi Placik bahwa perasaan itu anger itu marah termasuk perasaan gitu ya Bu. hmm, hmm, Terus yang kedua saya merasa apa yang kamu ucapkan tidak sopan gitu ya Bu. hmm, hmm, Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya itu kayak penilaian kita dari pikiran gitu ya. Jadi bukan hmm, hmm, perasaan secara langsung, tapi mungkin penilaian itulah hmm. yang membuat saya marah gitu kan. Kalau dirunut mungkin kayak gitu sih Bu. Ya, ya betul Afina. Jadi ini kita bisa tahu ya, kalau kita mengatakan bahwa saya marah, saya sedih, saya mau antisipasi, itu jelas perasaan. Tapi kalau kita mengatakan walaupun pakai kata-kata merasa, tapi tidak ada nama emosinya, itu bisa jadi itu adalah proses berpikir saya. Atau penilaian, proses berpikir itu bisa penilaian atau persepsi saya, macam-macam ya. Termasuk bisa jadi perilaku saya. Tadi saya tambahin dari contoh itu bahwa saya merasa apa yang kamu ucapkan itu tidak sopan. Itu kan proses berpikir saya, bahwa tidak sopan. Ada perilakunya enggak? Ada dan melukai saya. Membuat luka, hati saya terluka, itu kan ada perilaku dari diri saya. Tapi tidak menunjukkan perasaan saya bahwa saya itu marah. Nah, kadangkala ini kan tidak gampang. Saya aja ketika merenungkan ini baru saya sadar, wah, iya ya, saya mungkin juga belum belum terampil gitu untuk memberi nama emosi. Saya cuman mengatakan bahwa misalnya kayak kemarin
saya merasa kalah gitu, merasa kalah dalam kontes framework. Nah, Sabtu yang lalu misalnya kayak gitu. Itu sebetulnya pikiran, proses berpikir merasa kalah. Tapi beda ketika saya mengatakan saya kecewa dengan hasil kontes tersebut. Itu jelas perasaan. Nah, seperti ini perlu latihan, makanya disebut latihan penyadaran. Saya mungkin karena sudah hampir jam 11 ya, tinggal kurang 6 menit gitu. Jadi saya pengen kita diskusi aja ya daripada kita ngomongin hal yang lain. Sampai di sini dulu. Karena ini teman-teman perlu jelas nih soal bagaimana membedakan, bisa menyadari bahwa ini perasaan, memberi nama perasaan, maksudnya itu memberi nama emosikah, atau ini berkenaan dengan proses saya berpikir. Nah, sampai di situ dulu. Ya, Bu Flora. Anjani, Hmm. Bu, tadi saya sudah cukup paham untuk penjelasan perasaan dan proses berpikir. Tapi yang untuk perilaku saya kurang paham, Bu. Boleh tolong dijelaskan? Hmm. Jadi kalau perilaku itu satu tindakan tertentu. Jadi namanya perilaku itu ada proses psikomotorik yang terjadi. Nah, kalau disebut psikomotorik itu berarti ada unsur psikologis dan ada motorik. Itu berarti ada tindakan yang dilakukan. Sampai Nah, di sini paham pada, dulu ya. pada contoh yang A dan B tadi, yang disebut perilaku yang kegiatan yang mana, Bu? Nah, tadi saya mengatakan ini kalimatnya adalah, tadi saya mengatakan, saya merasa. Padahal saya pakai kata merasa ya. Saya merasa apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan tidak sopan dan melukaiku. Nah, yang termasuk dengan psikomotorik adalah melukai saya. Yang Kenapa melukai perilaku ya? Kenapa melukai ini perilaku tapi bukan proses berpikir ya, Bu? karena itu satu tindakan tertentu. Maksudnya, kalau saya memahami adalah itu dampak dari proses berpikir saya. Dampak dari proses berpikir saya. Kalau saya kan tadi merasa bahwa ucapanmu tuh tidak sopan. Nah, tidak sopan itu kan masih, yaitu penilaianku aja. Kalau dia merasa bahwa dia menyebut kata A itu biasa, itu juga kata sayang yang dianggap sayang, ya bisa jadi. Tapi kalau ini sudah berdampak dengan perasaan saya dan saya itu sampai ngomong ini perilakunya, saya ngomong mengungkapkan, sebetulnya mengungkapkan kemarahan saya, tapi saya nggak mengatakan bahwa saya marah. Saya mengemasnya dengan kata-kata positif bahwa itu melukai saya. Nah, itu ada tindakan psikomotorik. Kira-kira Jadi yang disebut, jadi yang mm-mm, disebut psikomotorik saat kita mengatakan, Ibu. bisa Saat kita jadi mengatakan ke orang lain itu. atau melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Contohnya Jadi, menjauhi. Berarti itu adalah perilaku. ya, misalnya menjauhi atau saya mengatakan sesuatu bahwa ini melukai saya, aku tidak terima ini. Tidak terima itu kan melakukan tindakan. Kalau saya cuman, wah, saya cuman ngomong sama Flora aja, dia itu loh ngomong A, saya merasa saya merasa yang diucapkan A, yang diucapkan tadi kata-kata A itu tidak sopan. Dah, tapi saya cerita sama Flora, saya tidak ngelakuin apa-apa. Saya cuma ngomong doang, itu cuma proses berpikir. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang yang melukai saya, dan saya ngomong nih, itu tidak sopan, dan itu melukai saya. Nah, itu bikin saya sudah ada psikomotoriknya di situ. Tapi apakah itu emosinya jelas? Enggak.
Iya, iya. Nah, ini yang rada repot dalam komunikasi ya, apalagi kalau temen ngobrol kita tuh nggak punya pengetahuan tentang emosi ini. Itu bisa debat kusir hanya masalah ini apa perasaan, ini cara berpikir, atau ini perilaku gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, Pak, masih bingung lagi. Nah, itu perasaanmu apa sih? Emosimu apa? Emosimu. Mereka nggak mudah. Emosinya apa? Belum tentu bilang, ya aku kecewa, misalnya gitu. Nah, padahal yang lebih tepat mungkin marah karena diperlakukan tidak adil. Kecewa dan marah kan beda intensitasnya. Kalau kecewa itu harapannya yang tidak terpenuhi, tapi kalau marah itu diperlakukan tidak adil. Aku tidak pantas nih kalau diperlakukan, diberi kata-kata, itu itu yang membuat saya marah. Nah, sebetulnya kan gitu. Wah, ini Iya. benar-benar makanya betul perlu kebijaksanaan dan terutama kecerdasan hati itu berkenaan banget dengan kecerdasan emosi. Kenapa? Makanya menurut saya kenapa quote itu yang diambil oleh Pak Martin di situ sebagai pembukaannya. Walaupun kecerdasan hati itu ya kaitannya banyak. Nah, kalau EQM-nya Pak Martin pun kan dia gabungin itu ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonalnya kalau dari multiple intelligence dari sudut pandangan. Nah, jadi melihatnya itu skopnya luas banget memang teman-teman. Terima Semoga kasih. ini jelas ya. Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Hmm. Aku senang terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan Flora, karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu makin tajam gitu. Ya, Alvina, silahkan Alvina. Mungkin buat teman-teman yang agak sulit pahamin kayak tadi Mbak Flora, mungkin tahap awal bisa kali ya Bu ngelihat apa waktu kita belajar Six Second kan Ibu Ani bilang coba dalam seminggu ini apa memberi nama emosi kita berdasarkan yang tadi diagram placik itu ya Bu. Ya, ya, Nah, jadi betul. paling pertama tuh saya biasanya ngapalin dulu yang di tengah itu yang apa? Yang di tengah. Hmm. Nanti kan kalau ke sini makin mudah, kalau ke dalam makin tinggi intensitasnya gitu ya Bu. Dari Hmm. warna udah kelihatan gitu. Jadi mungkin bisa tahap awalnya kita ngafalin dulu nih nama-nama emosinya sambil memahami sebenarnya apa itu kalau di tengah-tengah kalau nggak salah senang sama antisipatif jadinya apa gitu ya Bu. Ada namanya lagi yang Ya. di tengah itu gitu. Jadi benar-benar berusaha untuk apa memahami. Jadi tadi nggak sulit ngebedain mana emosi, mana yang tadi psikomotorik gitu kali ya Bu. Dilihat dari apa nama-nama yang kita sebut. Nah itu kayak misalnya, Ini itu yang dimaksud Alvina. Di tengah itu iya maksudnya betul. Alvina ini. Heeh. Jadi di Oh. tengah-tengah tuh kayak ada nama-nama lagi yang di putih-putihnya itu nama-nama emosi gabungan gitu ya Bu. Hmm. Nah Betul. jadi ini merasa tenang dan menerima itu cinta kayak gitu. Nah mungkin bisa diapalin dulu. Tapi kalau dari Yang saya pribadi sih saya belajarnya dari yang tengah dulu Bu, yang 8 ya, intinya betul. itu. Ini yang penting. Iya, jadi saya berusaha untuk mengidentifikasi ini sebenarnya saya merasa apa gitu. Ya pokoknya Hmm. yang saya terbantu banget itu setelah saya tahu saya ngerasa misalnya sedih. Kenapa saya ngerasa sedih? Nah itu misalnya saya ngerasa sedih karena misalnya rasanya tuh kayak usaha saya 14 tahun nggak dihargai. Terus kalau saya bisa pemikiran nggak dihargai itu kenapa ya? Saya mikir lagi, saran saya nggak didengar misalnya. Terus ada masalah langsung saya yang disalahin tanpa konfirmasi misalnya gitu. Itu tuh Hmm. mempermudah saya nyampein misalnya ke teman-teman atau mungkin ke atasan saya. Kenapa kamu begini? Ya, saya begini, saya merasa ini karena ini. Kenapa saya mempunyai persepsi kayak gitu, Pak? Karena tindakan seperti ini yang saya terima gitu. Misalnya seperti itu kali Bu ya, misalnya Oh. eh, saya jadi kok sedih kenapa sepertinya dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada usaha jelas
atau arahnya nggak jelas kita mau kemana. Mungkin seperti itu mereka akan lebih nangkep. Kenapa menurut kamu nggak jelas arahnya ya? Jika memang leadernya coaching skillnya ada gitu kan ditanya kayak gitu kan. Nah, saya juga bisa ngomong karena ini banyak banget tanda-tanda misalnya buruk atau mengarah ke sana misalnya. Ini kok grafik omsetnya turun terus. Turunnya memang dikit-dikit tapi trennya turun. Kan kadang kita naik turun tapi trennya naik. Nah, ini naik turun trennya turun. Apakah Anda tidak menyadari gitu misalnya sebagai pemimpin kah, owner kah gitu dan Mm-mm. saya udah berusaha kasih masukan lah lewat email lah, lewat ini, lewat itu. Tapi adem aja gitu dari mereka. Mungkin kayak gitu. Terus kemudian yang bikin lebih sedih lagi atau marah ya ini jengkel. Malah ditanya, kenapa begini lah gimana? Saya kan udah ngomong ya gitu. Jadi kayak gimana sih ya? Itu sih Bu yang membuat saya lebih paham. Ya namanya proses ya Bu, nggak bisa mungkin langsung 100% jreng. Tapi kalau misalnya kita semakin banyak praktek itu lebih berasa yang kayak di bukunya Pak Krisnamurti ya Bu, satu ons latihan lebih berharga daripada khotbah seton gitu. Jadi Mm. ya saya kalau kita mau paham ya kita harus effort, ya ngafalin dulu lah paling enggak. Dan yang kayak praktek di yang 6 second setiap hari kita atau setiap saat lah kita merasakan kayak ada lonjakan perasaan itu kita bisa mengidentifikasi ini sebenarnya saya yang melonjak nih perasaan apa nih? Senang, senang. Kenapa saya senang itu mungkin mulainya dari situ aja kali Bu. Kalau dari saya Ya, itu sih. terima kasih Alvina untuk sharingnya. Thank you, Kak Alvin. Ya, jadi betul nanti teman-teman bisa coba lagi dilihat roda plastiknya. 8 itu aja yang diapalin. Jadi jangan dulu yang tengah-tengah. Emosi dasarnya aja dulu. Dipahami, dihidupin. Kalau misalnya ada satu peristiwa, tanya. Emosi, jadi nggak ngomong perasaan ya. Emosi saya apa ini? Emosi sedih atau gembira, senang. Nah, gampang kan? Sedih atau gembira. Kemudian tanya lagi, ini emosi apa lagi? Jijik, saya jijik sama orang itu, misalnya orang itu melakukan pelecehan atau kayak tadi, ketika kita lihat aku jijik nih. Atau yang kedua, saya percaya. Ya, yang berikutnya. Jadi ini kayak oposit, tapi sebetulnya nggak oposit lah ya. Gitu. Hanya untuk membantu proses kita, menolong kita untuk kita bisa lebih memahami. Jadi tadi sedih sama gembira. Jijik itu dengan percaya, ya, jijik atau kita percaya. Nah, kemudian berikutnya ada takut atau marah. Takut itu bisa berkembang ke marah, bisa. Tapi itu beda. Esensi takut sama esensi marah. Kemudian kita lanjut kaget, ya, surprise, kaget itu kan bisa kaget yang positif, kaget dapat kejutan, dapat duit gitu ya, berapa M hadiah gitu. Nah, kita bisa kaget tuh. Nah, atau kita bisa antisipatif. Maksudnya masalah itu belum terjadi, tapi kita ngerasain ini mungkin kita mengantisipasi yang akan terjadi itu seperti apa. Itu ternyata perasaan kalau menurut Robert Plutchik itu. Jadi ini ada 8 emosi dasar. Nah, pahami dulu emosi dasar ini dan coba dikaitkan dengan pengalaman kita sendiri. Sehingga kita itu ada proses berpikir juga di situ yang nggak apa-apa. Kalau kita ada proses berpikir masih belum betul-betul mengatakan saya merasa antisipatif, belum bisa gitu ya nggak apa-apa. Kita masuki aja karena memang emosi itu juga ternyata ada 3 bagian itu kan, persepsi, ada juga eh, pengalaman, dan bagaimana kita mengelola itu juga. Nah, kalau itu kan ada proses berpikir juga, ada proses berpikirnya. Jadi itu yang kita pahami dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah
bergabung dan semoga bisa mencoba praktek. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi dan kita lanjut dulu ya, mungkin ketemuan bulan ini minggu ketiga kita akan tetap ngomongin tentang emotional knowledge gitu. Mungkin ada satu kata yang mau di-share apa yang teman-teman dapatkan di pertemuan kita atau satu kalimat boleh. Alvina apa? Langsung di-share aja Alvina, nggak usah ditulis. Pak Darmana jadi batu asahan. Thank you Pak Darmana. Kalau saya cuma mau bilang, saya merasa senang hari ini bisa mendengarkan sharing Bu Ani dan bisa berbagi juga. Thank you Alvina. Kak Usi? Iya, iya Bu Ani, terima kasih untuk waktunya. Sebetulnya tadi kan ya ada bingung sedikit, soalnya tadi kan ada kecerdasan otak, kecerdasan hati, terus emosi. Sebetulnya itu untuk merangkum semuanya, kita juga tadi Bu Ani bilang kalau kecerdasan otaknya nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi sebetulnya semuanya itu perlu juga Bu untuk Hmm. memahami satu dengan yang lainnya itu kita juga Perlu harus kecerdasan. mempunyai kecerdasan otak. Kalau enggak kita juga nggak bisa juga untuk Betul. mengelola, memahami satu persatu tadi riwah juga loh Bu. Nah Iya, itu betul, jika juga betul. perlu untuk ini ya belajar kadang untuk emosi, perasaan tadi yang psikomotorik juga. Nah, ini yang mana kita juga memang kalau menghadapi orang pun kalau memang orangnya nggak ngerti ya kita mohon untuk memahaminya karena memang itu riweh banget. Gitu apa betul apa enggak ya Bu Iya, ya? betul, betul. Jadi, semoga Iya. persepsinya jangan salah bahwa Iya. kita kecerdasan otak tidak Lah perlu ya nah dikatakan. itu. Jangan sampai salah bahwa kita akan maklum bahwa kalau misalnya ada orang yang toksik, oh jangan-jangan dia itu kecerdasannya nggak nyampe. Jadi pikirannya itu nggak bisa sampai ke situ, gitu. Bisa jadi itu seperti itu. Karena ternyata untuk memahami punya kecerdasan emosi itu nggak hanya butuh bahwa kamu ngerti perasaanmu. Ternyata nggak gitu. Ada proses berpikir, ada proses kognitif yang dijalani. Iya. Baik, terima kasih Bu Makasih. Ani dan semuanya luar biasa hari ini. Senang sekali hari ini kata kuncinya senang sekali bisa belajar. Ya, ya Pak Darmana, EQ ada di otak kiri, EQ ada di otak kanan. Ya, kalau ngomongin soal otaki, otaka ya, otaki, otaka. Ya, Flora, yuk belajar kenali emosi kita. Siap, ayo kita belajar bersama-sama. Sampai ketemu, sampai berjumpa hari Sabtu mendatang. Kita ngomong topik yang berbeda tentang pernikahan dan keluarga. Terima kasih untuk kehadirannya. God bless. Terima kasih Oh untuk ya Bu semuanya. Ani, Tuhan Yesus memberkati. diboleh kali ya di-share roda emosi paciknya di grup. Oh ya, Ya, di grup. siap. Makasih Mbak Dami. Next time Ya. boleh nulis di chat loh apa insight yang didapat atau boleh ngomong juga loh. Terima kasih. 1 jam yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, thank you, thank you. Ada satu katanya atau satu kalimatnya, Mbak Dami? Itu tadi Bu, 1 jam yang luar biasa. Saya banyak Oh, dari ini. iya, iya, terima kasih. Ya, yes, oke, sampai jumpa. Bye-bye. Izin live ya. Terima kasih. Makasih.